Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afnan Mimuddin. Di sini kita akan membahas soal lagi tentang analisis real, yakni soal yang pertama itu mengenai limit. Seperti apa soalnya? Oke, kita lihat. Soal yang pertama, misalkan ada fungsi R ke R dan untuk C anggota bilangan R, tunjukkan bahwa limit f(x) mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika untuk lim f fungsi x plus C untuk x mendekati 0 sama dengan L. Kita tulis apa yang kita itu. Yang pertama f fungsi R dan C anggota bilangan D. Terus kita tulis yang akan dibuktikan bahwasanya limit f(x) untuk x mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika limit fungsi x plus C untuk x mendekati 0 sama dengan L. Nah, di sini kita membuktikan ada dua akan ditunjukkan. Yang pertama, limit x mendekati C untuk fungsi f(x) sama dengan L ke arah menjadi limit mendekati untuk x mendekati 0 fungsi x plus C sama dengan L. Yang kedua, kita buktikan untuk limit x mendekati 0 fungsi x plus C sama dengan L arah limit untuk x mendekati C fungsi x sama dengan L. Ya, kita buktikan. Kita buktikan yang pertama ini. Kita tulis ambil sebarang epsilon lebih dari 0 karena di sini karena limit untuk x mendekati C fungsi x sama dengan L menurut teorema 4.1.6 bahwasanya terdapat delta epsilon lebih dari 0 sedemikian sehingga untuk setiap x anggota bilangan real dan nilai mutlak x min C terletak pada 0 sampai delta epsilon. Ya. Terus maka nilai mutlak dari fungsi x min L kurang dari epsilon juga. Ya. Terus karena x merupakan anggota bilangan real dan juga C anggota bilangan real, maka x plus C juga
anggota bilangan real. Ya. Dan 0 nilai dari mutlak X min C ditambah C itu terletak antara 0 sampai delta epsilon. Maka nilai dari mutlak f x plus c dikurangi L kurang dari epsilon. Nah, dari di atas diperoleh bahwasannya limit x mendekati 0 fungsi f(x) plus c itu sama dengan L. Nah, kita buktikan yang kedua di sini. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua di sini ambil sebarang epsilon lebih besar 0 karena nilai dari limit x mendekati 0 fungsi f(x) plus c sama dengan L. Nah, di sini dari teorema 4.1.6 juga diperoleh ada delta epsilon lebih dari 0 sedemikian sehingga untuk setiap x anggota bilangan real dan nilai mutlak dari x min 0 itu kurang dari delta epsilon. Maka apa yang terjadi? Bahwasanya nilai dari mutlak fungsi x plus c kurangi L kurang dari epsilon. Oleh karena itu nilai dari mutlak x min c itu terletak antara 0 sampai delta epsilon. Terus karena x itu merupakan anggota bilangan real dan c juga anggota bilangan real, maka x min c itu merupakan anggota bilangan real juga. Dan nilai mutlak dari x min c kurang dari delta epsilon. Maka nilai mutlak f(x) min L kurang dari epsilon. Karena dari teorema 4.1.6 kita peroleh bahwasanya nilai limit
fungsi X, nilai limit fungsi X untuk X mendekati C itu sama dengan L. Nah, dari pembuktian yang pertama tadi, yang ini pembuktian yang pertama dan ini pembuktian yang kedua, kita dapat menyimpulkan di sini. Kita dapat menyimpulkan bahwasanya jadi terbukti apa? Nilai dari limit fungsi X untuk X, nilai X mendekati C sama apa itu? Jika dan hanya jika limit fungsi X ditambah C untuk X mendekati 0 sama dengan L. Sini juga sama dengan. Jadi terbukti. Ya, demikianlah dari pembahasan contoh soal limit yang nomor 1. Untuk contoh soal yang nomor 2 kita lihat selanjutnya. Oke, kita lanjut contoh soal yang nomor 2. Di sini sudah berikan contoh suatu fungsi yang mempunyai limit kanan tetapi tidak mempunyai limit kiri pada suatu titik. Di sini kita menggunakan teorema antar limit. Kita jawab. Kita menggunakan teorema antar limit. Teorema antar limit ini dengan limit sepihak. Sepihak antara kiri dan kanan, kiri atau kanan. Kiri atau kanan. Nah, misalkan di sini ada limit fungsi X untuk X mendekati C sama dengan L. Jika dan hanya jika limit fungsi X untuk X mendekati C negatif sama dengan L dan ada limit untuk limit Fx untuk X mendekati C positif sama dengan L. Jika di sini limit misalkan tidak mempunyai limit kiri pada suatu titik, maksudnya yang mempunyai limit kanan tetapi tidak mempunyai limit kiri. Jadi di sini dapat disebutkan bahwasanya limit fungsi X untuk X yang mendekati C negatif itu tidak sama dengan limit fungsi X untuk X yang mendekati C positif. Itu. Maka kita dapatkan untuk limit fungsi X mendekati C sama dengan L itu tidak ada. Nah, dari soal yang dibutuhkan atau yang ditanyakan, kita dapat menyimpulkan bahwasannya limit
kanan tidak sama dengan limit kiri. Oleh karena itu, sehingga fungsi tersebut tidak memiliki limit, dapat disimpulkan bahwasannya pada soal nomor 2 ini tidak ada contoh. Tidak ada contoh dari suatu fungsi. Ya, seperti inilah jawaban yang nomor 2. Jadi tidak ada contohnya dari apa yang ditanyakan dari soal. Ya, sekian dari video kali ini, pembahasan contoh soal tadi 2, yakni materi tentang Unreal. Kurang lebihnya mohon maaf.